Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif. Di sini saya ingin memperkenalkan alat ya, bukan alat baru. Kemarin ya sudah saya bikinkan video ya. Jadi banyak pertanyaan buat kawan-kawan ya. Untuk yang WA belum terbalas, saya mohon maaf karena saya jarang aktif. Saya masih banyak kerjaan atau banyak pokoknya sibuk mas. Padahal bukan artis tapi sibuk ya. Jadi untuk yang WA, sampean WA ke nomor admin saya, ntar biar disampaikan ke saya gitu, biar enak gitu ya. Jadi untuk yang pemakai alat remap itu sudah saya kasih nomor bimbingan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, misal filenya nggak ada, sampean pertanyakan ke yang bimbing ya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan alat, bukan memperkenalkan alat lagi, tapi ini alat yang kemarin ya, warna hitam itu sekarang saya rubah menjadi warna hijau seperti ini ya. Oke, yang kemarin kan warna seperti ini, yang warna seperti ini juga ada mas di saya, tapi saya rubah seperti ini juga ada. Ada dua jenis ya. Ini yang digambar ini rada murah, harganya agak murah, yang ini harganya di atas ini gitu. Jadi beda ya. Oke. Jadi untuk fungsinya sama. Oke. Untuk cara pemakaiannya ke Honda Yamaha, tapi di sini buku panduan itu ke Yamaha nggak ada cara-caranya, tapi sama saja, ntar akan saya bikinkan video. Nah, fungsinya untuk alat ini yang pertama buat apa mas? Oke, jika sampean menemui di jenis motor Honda, sampean diagnosa itu gagal terus, gagal masuk, komunikasi dengan ECU gagal, atau bisa pakai alat remap melihat kode dengan laptop, itu nggak muncul kodenya. Nah, apakah ECU-nya ini mati ataukah ECU-nya ini belum hidup mas? Nah, maka dari itu sampean siapkan alat. Kalau sampean ngerti jalurnya, sampean cek jalurnya soket DLC mas. Ada 4 kalau di jenis Honda ya. Ini ada 4. Yang pertama adalah kabel massa. Yang kedua adalah positifnya. Yang ketiga jalur kalin, yaitu via data. Jalur data buat kita scan. Ya, jalur kalinya. Kemudian yang terakhir nomor 4 itu adalah jalur buat reset manual, cek DTC manual, atau setting mode manual atau reset manual ya. Yang satu. Karena ada 4 kabel, 1 positif, 1 negatif, kemudian kalin, kemudian buat setting atau reset manual. Ada 4 kabel, oke ya. Jadi di sini alatnya sudah saya kombinasi dengan, ntar ada capit akinya ke Yamaha OLD juga buat pengecekan ECU. Caranya bagaimana? Seperti ini mas ya. Ini kebetulan ada jenis motor Honda, akan saya videokan caranya dulu. Kalau di motor Yamaha itu kita ngecek jalur kalinya saja sama pengisian. Kalau di sini bisa reset, bisa cek sejarah kerusakan. Tak contohkan seperti ini, oke ya. Nah, yang pertama alat ini bisa ngecek pengisian juga. Kontak tak on kan dulu ya. Kemudian tombol starter saya pencet. Nah, di sini kalau misal LED reset ini hidup, artinya jalur reset manual atau setting mode itu aman jalurnya. Kalin, di sini ada namanya kalin. Lah, LED ini jika hidup, jalur kalin mulai dari ECU sampai ke soket DLC ini aman. Ya, jalurnya aman. Jika jalur kalin ini hidup, berarti jalur kalinnya buat scanner, buat kita membaca data dan lain-lain. Di sini jalur kabelnya normal, dan di sini buat reset manual, setting mode, dan cek sejarah kerusakan dengan manual. Di sini hidup LED-nya, berarti jalurnya aman. Kemudian buat ngecek positif dan negatifnya, itu ada di sini mas ya. Oke, ada di sini. Jika positifnya hilang ya, maka otomatis pada digital layar ini tidak akan hidup. Jika positifnya yang hilang, jika negatifnya yang hilang, maka pada posisi layar digital ini juga tidak akan hidup ya. Oke ya, saya ulangi lagi. Jika positifnya di soket DLC ini hilang atau putus di jalan, otomatis di layar digital Volt DC ini akan mati. Tapi jalur reset kalinya ini masih hidup, dan yang sini kalinya hidup ya. Kecuali kalau masanya ini hilang ya, semua akan mati. Kalau masanya putus di jalan, di soket DLC masanya itu putus di jalan atau nggak nyambung, maka ini semua akan mati. Oke. Yang pertama kita cek pengisian dulu, kita hidupkan si motor seperti ini. Oke. Ini buat ngecek pengisian yang pertama di Honda dan Yamaha, terserah sampean, bebas.
Yang penting soket DLC-nya sama ya. Oke, yang pertama buat pengisian kita matikan dulu, kita off-kan lagi, on-kan lagi ya. Nah, yang kedua, di sini jika LED kalinya kan sudah saya katakan, jika LED kalinya ini hidup, otomatis mulai dari ECU sampai ke soket DLC, ini kabelnya nyambung, nggak ada yang putus. Paham kan? Nggak ada yang putus, Mas. Oke? Nah, jika ini mati, ya, jika LED-nya bagian kali ini mati, bisa jadi jalur kabelnya itu putus ataupun ECU-nya ini belum aktif ya, atau belum hidup. Bisa jadi ECU ini belum dialiri arus 12 volt. Ataupun juga ECU ini bisa mati ya. Bisa ngecek mati bisa, Mas. Oke. Kemudian kita lanjut ke ada namanya reset. Oke, nah jika namanya reset ini hidup LED-nya, otomatis kita reset manual, jalur reset manual ataupun setting mode ataupun menghapusnya itu aman. Oke, nah untuk ngecek sejarah kerusakan, ini kan motornya biasa aja, Mas ya, biasa aja, biasa aja, milnya kan nggak nampak, berarti nggak ada kerusakan. Tapi sejarahnya apakah ada, apakah enggak di jenis Honda, maka dari itu kita cek dulu, off-kan kontak. Kemudian kita on-kan jalur di sini ya. Kita on-kan jalur di sini. Jika di on-kan jalur di sini, otomatis lampu reset di sini akan mati. Kontak on. Nah, lampu reset di sini akan mati. Memang seperti itu. Mode dari saya ya. Kontak off. Kita off-kan di sini tombolnya, kita on-kan akan mati, oke ya. Nah, di sini kita akan pengecekan sejarah kerusakan. Padahal motornya ini kan nggak ada kerusakan sama sekali. Apakah nyimpan sejarahnya? Apakah pernah salah satu soket pernah dilepas, kita bisa tahu. Oke, kita on-kan dulu di sini tombol reset. Kemudian kontaknya kita on-kan. Kita baca, apakah ada kedipan? Tidak ada. Jika tidak ada kedipan, yang artinya di sini tidak ada sejarah kerusakan. Jika tidak ada kedipan, oke, akan saya coba bikin kerusakan dulu ya. Kontak off. Ini kita off-kan. Di sini coba TPS akan kita lepas. Kita on-kan, kita hidupkan motor. Nah, ini sudah melotot. Kita off-kan. Kita tancapkan lagi soketnya. Oke, masih maghrib, jadi saya stop dulu ya. Ini ntar kita lanjutkan. Oke, setelah di sini saya buat sejarah kerusakan ya, atau DTC-nya saja. Nah, kemudian setelah kita pasang kembali, kontak on, di sini normal, Mas. Tidak melotot ya. Nah, kita pakai motornya normal-normal saja. Jadi langkahnya seperti ini, alat ini ya. Oke, jadi di sini ada tombol on, reset ya, atau cek sejarah kerusakan. Maka ntar di sini LED-nya akan mati. Oke, kita kontak on, kita baca sejarah kerusakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sensor TPS seperti yang saya lakukan atau saya copot soketnya, Mas yo. Nah, ini kedipan 8. Kedipan 8 itu apa? Sensor TPS, bener. Saya memang saya bikinkan sejarah kerusakan atau DTC-nya biar ini jadi praktek buat sampean ya. Biar tahu, oke? Jadi setelah kita cek sejarah kerusakan, otomatis kita akan setting mode itu nggak bisa. Sampean lihat ya, setting mode ya. Tombol kita pencet, kontak tak on kan dulu, nggak ada yang on kan ya. Bentar tak pegangi. Kontak on. Nah, ini ya. Apakah kedip-kedip? Apakah enggak? Nah, kedipnya 8 kali, tetap kita nggak bisa setting mode altitude atau mode ketinggian ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita setting mode pun nggak bisa, Mas. Oke, maka dari itu kita hapus dulu. Hapusnya gimana? Ya ini tinggal
reset saja ya. Ini sampean on kan. Caranya kemudian kontak on, hitung 1 2 3, off kan. Hitung 1 2 3, on kan lagi. Kalau berhasil di sini biasanya kedip-kedip. Nah, kedip-kedip ya. Ini berhasil. Reset kita berhasil. Sangat mudah sekali ya. Oke, reset kita berhasil. Kemudian coba kita cek sejarah kerusakannya. Ini tetap on. Kemudian jika di sini ada ketipan berarti sejarahnya ada. Misal di sini cuma melotot saja, berarti sejarahnya sudah dihapus. Kontak on. Jika melotot saja berarti sejarahnya sudah terhapus. Oke, ini melotot saja. Jadi kalau sejarahnya sudah tidak ada, kita setting mode juga bisa. Pelintir gas sampai penuh. Kemudian kontak on ya. Kontak on. Nah, kalau ntar kedip-kedip kita lepas. Lepas, oke. Ini kedipa apa? Mode 1 ya. Oke, kita hitung 1. Nah, kita hitung lagi 1. Nah, ini adalah mode 1. Oke. Jadi alat ini apa, Amin? Ayo kajatan nang omah. Kajatan. Iya. Oke, di kampung, Bos. Berapa pun mungkin ada. Iya, Pak Pangan wis kali situ. Kali situ. Iya, iya Pangan wis. Ya. Oke, Pak Amin. Mari kita ya. Ya, oke Pak. Oke, jadi saya membuat video ini di rumah ya. Membuat video ini di rumah. Jadi rumah saya itu di perkampungan Mas ya. Di perkampungan wis rewusu kabeh tempatnya kayak ini. Ini buat di dapur ini ya. Oke, jadi satu motor ini memang saya khususkan untuk praktek-praktek untuk pembuatan video atau pengecekan alat-alat saya ya. Sebelum saya kirim, pastikan alatnya saya cek satu persatu. Kemudian kalau sudah lolos, saya kirim. Oke, jika di kawan-kawan ada yang aneh atau yang gimana, sampai konfirmasi ke nomor admin saya ya. Misal Mas, Mbak admin ini kok gini nggak aktif? Oh, sampai konfirmasi na admin. Langsung diarahkan atau diservis ntar kalau baru datang langsung ditukar. Oke, kontak on, masuk seperti ini. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kajatan. Salam jos.